Bayangkan sebuah ruang kelas, tapi bukan di gedung beton, bukan di atas tanah, melainkan di tengah lautan biru. Dindingnya dari papan kayu, lantainya bergoyang lembut mengikuti arus, dan suara ombak menjadi latar musik yang tak pernah berhenti. Bagi banyak orang di kota, sekolah adalah bangunan kokoh yang hanya berjarak beberapa menit dari rumah. Tapi di sini, sekolah adalah sebuah rumah kayu terapung, yang harus dicapai dengan mendayung perahu kecil menembus gelombang. Tidak ada halaman luas untuk bermain, tidak ada kantin megah, tapi disinilah ratusan anak pulau menjemput mimpi mereka setiap hari. Ini adalah kisah nyata sekolah terapung, bukti bahwa semangat belajar bisa melampaui batas daratan dan ombak laut. Wilayah kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau kecil, tersebar sejauh mata memandang. Sebagian besar warganya adalah nelayan tradisional. Pulau-pulau ini terpisah oleh jarak yang mungkin terasa dekat bagi burung yang terbang. Tapi bagi manusia, jarak ini berarti satu hal, perahu adalah satu-satunya penghubung. Dulu, anak-anak harus berangkat ke pulau tetangga untuk bersekolah. Itu berarti perjalanan lebih dari 2 jam, dengan risiko terjebak badai atau ombak tinggi. Tak jarang, anak-anak kecil harus absen berhari-hari karena cuaca buruk. Melihat keadaan ini, seorang guru bernama Pak Rahman, yang dulunya juga berasal dari pulau kecil, tergerak hatinya. Ia mengajak warga untuk membuat sekolah di lokasi yang strategis, berada di tengah jalur laut utama nelayan. Idenya sederhana namun luar biasa. Jika anak-anak sulit ke sekolah di darat, maka sekolah harus datang ke mereka, walaupun itu berarti membangunnya di tengah laut. Dengan gotong royong, warga mengumpulkan kayu, tong plastik bekas, dan paku seadanya. Mereka merakit papan kayu di atas rangka apung, mengikatnya dengan tali tambang besar, dan menambatkan jangkar di dasar laut. Dalam beberapa bulan, berdirilah bangunan sederhana, sekolah terapung pertama di wilayah itu. Pagi hari di sini dimulai dengan suara air yang beriak lembut di bawah perahu. Anak-anak bangun lebih awal, membantu orang tua memeriksa jaring ikan, lalu bersiap-siap berangkat sekolah. Seragam mereka mungkin sudah mulai pudar warnanya, tapi senyum di wajah mereka selalu cerah. Setiap anak memiliki perahu kecil. Ada yang mendayung sendiri, ada yang berboncengan dengan teman, ada pula yang dijemput oleh orang tua. Perjalanan ke sekolah bisa memakan waktu 15 menit hingga 1 jam, tergantung jarak pulau asal mereka. Saat cuaca cerah, laut seperti kaca bening, dan perjalanan terasa menyenangkan. Anak-anak bercanda, berlomba siapa yang lebih cepat sampai. Namun, ketika awan gelap muncul dan angin mulai kencang, semua berubah. Ombak yang menghantam perahu bisa membuat air masuk, dan mendayung menjadi perjuangan. Tapi mereka tetap berangkat, karena mereka tahu, setiap hari sekolah adalah kesempatan yang berharga. Sesampainya di sekolah, mereka memarkir perahu di sisi bangunan dan menaiki tangga kayu kecil. Kelas dimulai dengan doa pagi, lalu guru memeriksa kehadiran. Ruang kelas hanya memiliki 1 papan tulis, beberapa meja kayu, dan kursi yang ukurannya berbeda-beda, sebagian dibuat dari sisa papan bekas. Angin laut masuk dari celah dinding, membuat udara tetap sejuk meski matahari terik. Suara ombak sesekali menenggelamkan suara guru, tapi anak-anak sudah terbiasa. Mereka belajar dengan semangat, dari matematika hingga bahasa, dan juga pelajaran khusus tentang laut, cara menjaga terumbu karang, mengenali tanda-tanda badai, dan menangkap ikan tanpa merusak ekosistem. Tidak ada sekolah yang bebas dari masalah, dan sekolah terapung punya tantangan uniknya sendiri. Angin kencang kadang merobek atap, air pasang tinggi bisa membuat lantai terendam, dan kayu penyangga harus sering diganti karena lapuk oleh air asin. Buku-buku disimpan dalam kotak plastik kedap air, dan papan tulis harus dilapisi cat anti karat setiap beberapa bulan. Semua perbaikan dilakukan bersama. Nelayan menyumbang kayu, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk pekerja, dan anak-anak membantu membersihkan. Sejak berdirinya sekolah ini, jumlah anak yang melanjutkan pendidikan meningkat drastis. Mereka kini bisa membaca, menulis, dan bahkan bercita-cita menjadi lebih dari sekadar nelayan, meskipun profesi nelayan tetap dihormati di sini. Beberapa alumni sekolah ini kini menjadi guru, perawat, atau petugas lingkungan laut. Mereka kembali untuk membangun desa mereka sendiri, membawa ilmu yang mereka peroleh dari luar pulau. Di tengah lautan luas, sekolah terapung ini berdiri tegak, menantang ombak, menantang jarak, dan menantang keterbatasan. Ia mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak harus lahir dari bangunan megah atau teknologi canggih.
Kadang, yang dibutuhkan hanyalah tekad, gotong royong, dan keyakinan bahwa setiap anak di daratan atau di laut berhak memiliki mimpi dan kesempatan untuk mewujudkannya.